Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fadhala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikami. Amma ba'du. Sahabat-sahabat di santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Indri Dwi Astuti. Di sini saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Ustadz Utsman Maftuhun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Ya nggak apa-apa. Baik, langsung saja. Untuk menyingkat waktu, saya sudah menyimpulkan beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, pertengkaran dalam rumah tangga adalah suatu hal yang wajar dan lumrah terjadi, dan sudah selayaknya seperti itu. Yang terpenting bisa dihadapi dengan bijak dan tenang. Namun, tidak jarang juga pasangan suami istri yang terbawa emosi mengatakan hal-hal yang tidak terkontrol seperti, "Aku menyesal menikah denganmu," atau "Lebih baik kita pisah saja kalau begini terus." Nah Ustadz, apakah ucapan di atas bisa dikatakan talak? Gimana tadi anunya? Aku menyesal menikah denganmu, atau "Lebih baik kita pisah saja kalau begini terus." Lebih baik kita pisah saja, saya menyesal atau dan lain sebagainya gitu, mungkin dengan nada yang sama gitu. Itu insya Allah tidak termasuk talak, asalkan tidak diniati mentalak. Karena saya menyesal menikah dengan kamu, lebih baik kita pisah saja kalau begini terus dan lain sebagainya, itu namanya termasuk kategori talak kinayah. Talak kinayah itu artinya mala atau ma yahtamilu at-talaqo wa ghairahu. Artinya kalimat tersebut tidak menuju satu arti, yaitu talak. Bisa jadi karena tadi itu bosan, atau mungkin sedang kondisi banyak hal mungkin dalam rumah tangga. Sehingga kalau kalimat seperti tadi itu namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah ma yahtamilu at-talaqo wa ghairuhu. Jadi lafadznya tersebut bisa dipersepsikan banyak arti itu, atau bisa ditafsiri banyak arti, tidak mesti talak. Oleh karena itu kalau ada kalimat itu kinayah, maka dia harus disertai niat. Cuman kalau kalimat tadi itu si suami mengatakan lebih baik kita pisah saja, saya menyesal, atau muak dan lain sebagainya, muar orang sini bilangnya, munyak mungkin. Nah itu kalau diniati ingin mentalak maka tertalak, kalau enggak maka enggak. Itu namanya kinayah, bukan soreh. Kalau soreh itu adalah mala yahtamilu ghairat talak. Jadi kalimat soreh itu menuju talak, pasti talak artinya. Kalau di bahasa Indonesia itu talak, pisah, cerai. Kalau bahasa Arabnya itu tolak, kemudian ada firok, ada siroh. Bisa tolak tuki, bisa farrok tuki, bisa sarroh tuki. Dan mungkin kalau menurut Imam Syafi'i tiga lafaz tadi itu adalah namanya soreh, lafaz-lafaz yang soreh, langsung menuju satu arti, yaitu talak. Insyaallah demikian. Allah a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu berasal dari Jawa Timur. Bang Hisyam menanyakan, kalau seumpama itu menggunakan lafaz soreh, bukan kinayah, apakah tetap terjadi talak? Padahal itu dalam keadaan emosi waktu mengatakan talak. Artinya bertengkar, camuh gitu ya, emosi, kemudian dia mengatakan tolak. Tapi kalimatnya langsung tolak, soreh, atau tolak, atau mungkin siroh, atau firok gitu. Bahasa Indonesia cerai, pisah, talak. Nah, walaupun dalam keadaan emosi, maka terjadi talak kalau menggunakan lafaz soreh. Jadi kalau di kitab itu biasanya gini, kalimatnya wa yaqa'u talaqu fi halir ridho. Tolak itu terjadi dalam keadaan ridho, artinya tidak tertekan oleh siapapun, bukan karena diintervensi oleh orang tua atau orang sekitar, maka terjadi itu. Atau wal ghadab, dalam keadaan marah, emosi semuanya terjadi kalau menggunakan kalimat soreh. Tadi tolak, firok, kemudian siroh. Atau apa ya lagi ya? Wal jiddi, dalam keadaan serius. Ini serius nih semuanya. Atau wal hazli, dalam keadaan bercanda, terjadi. Jadi semuanya ada laki-laki bilang kepada istrinya, "Saya telak kamu," tapi dia candaan. Itu terjadi karena menggunakan lafaz soreh. Jadi kalau lafaz soreh itu candaannya terjadi, apalagi serius. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazlahunna jiddun. Ada 3 perkara, seriusnya jadi serius, candaannya jadi serius.
Jadi ada 3 perkara yang candaannya, yang seriusnya jadi serius, candaannya jadi serius. Jadi bercanda maupun serius maka itu terjadi. Yaitu pertama nikah, nomor 2 talak, nomor 3 itu rujuk. Orang pisah ingin kembali kepada istrinya, walaupun candaan, soalnya saya ingin kembali kepada kamu atau saya kembalikan kamu dalam nikah. Itu terjadi. Jadi 3 hal tadi itu nggak bisa dibuat candaan. Jadi candaannya jadi serius, seriusnya apalagi gitu. Saya kira demikian. Kalau semisal orang yang nggak mau? Maksudnya? Maksudnya kalau misalkan si perempuan tadi nggak mau gimana? Soalnya ada rumor di sebagian masyarakat mengatakan kalau si perempuan tidak mau nggak akan terjadi talak. Semuanya, contohnya sampean aja ya, biar langsung paham. Soalnya mudah-mudahan nggak suatu saat pas mau ditalak semuanya, terus sampean bilang nggak mau gitu ya. Tapi kalau itu udah keluar, asalkan kalimat sore ya, saya telak sampean semuanya, Indri Dwi Astuti, maka walaupun sampean bilang nggak mau, pokoknya saya nggak mau ditalak, itu terjadi. Jadi talak itu tidak membutuhkan persetujuan istri. Langsung umpamanya saya ketemu temen nanya ke saya, mana istrinya kok nggak dibawa, sudah saya talak. Nah, itu terjadi walaupun istrinya ada di rumah, istrinya nggak tahu menahu, itu terjadi. Jadi tidak perlu persetujuan istri. Sama dengan halnya rujuk tidak perlu persetujuan istri. Kalau suaminya bilang saya ingin kembali, itu udah, itu terjadi. Semuanya pas tadi kan ditalak tuh, pas mau ditalak nggak mau, tetap terjadi. Suaminya menyesal mau kembali lagi, istrinya bilang gini, dulu pas saya memohon-mohon untuk agar sampean tidak pergi, sampean tetap mentalak saya. Jadi sekarang sampean mau kembali, saya nggak mau. Kalau suaminya bilang roja tukih, saya kembalikan sampean ke pernikahan, maka itu terjadi walaupun istrinya nggak mau. Jadi tolak dan rujuk itu tidak memerlukan persetujuan istri, tetap terjadi. Nah, itu apa namanya, tidak bisa dibuat mainan di situ. Saya kira itu, Allah alam. Udah cukup ya? Masih ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Ada lagi? Yaitu penanyanya berasal dari Mojokerto. Bang Mustaqim menanyakan, kalau dalam keadaan emosi atau sangat marah dan sangat kesal, bahkan mungkin benci, saking bencinya sang suami bilang, saya talak kamu 30 atau 3.000. Talak itu kan maksimal 3. Nah, dalam konteks ini terjadi talak berapa, Ustadz? Saking marahnya kemudian mungkin udah pokoknya biar tidak usah kembali lagi gitu ya. Kemudian bilang talak 100 atau talak 300 atau mungkin ada talak 1000 gitu ya. itu terjadinya itu maksimal dari pernikahan itu 3, berarti terjadi 3. Tapi ini berbeda dengan saya mengatakan saya tolak tuh kisalasan, saya telak kamu 3 kali. Itu berbeda dengan saya telak sampean 100. Yang tadi itu baratnya kadar dosanya itu tak seberapa, tadi itu sampai dikategorikan orang dolim. Maksudnya berarti kalau saya bilang telak 1000 kan maksimal 3, berarti masih ada 997 yang tersia-sia angka itu. Maka kalau saya nggak salah kutip itu ada kitabnya Nailul Autor, menurut Imam Syaukani kalau tidak keliru, itu dikatakan asautah robbaka, berdosa kepada Allah, kemudian dikatakan zalamta, sekaligus berdosa sekaligus dolim. Karena mengatakan 3 aja itu sudah cukup, kenapa harus bilang 100? Karena itu mungkin maksudnya emosi saking berlebihan. Kemudian di situ dijelaskan baiknya orang itu talak itu urut aja. Saya telak kamu 1 gitu. Dikhawatirkan namanya manusiawi, khawatirkan nanti menyesal tuh, biar bisa kembali lagi. Atau telak 2 gitu. Jadi jangan langsung 3 maksudnya, jangan langsung 3. Kalau langsung 3 nanti prosesnya panjang. Mau kembali lagi tidak bisa, kecuali ada muhallil. Muhallil itu maksudnya si istri menikah lagi, kemudian si istri tadi berpisah, kemudian selesai masa iddah, baru selesai masa iddah. Kalau dia perempuan produktif berarti 3 sucian, baru si suami tadi itu boleh maksudnya mau menikah lagi dengan yang, kalau itu pun mau. Saya kira itu anunya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, bisa mungkin sahabat-sahabat santri kalau keliru bisa dikoreksi, karena ini jujur niatnya ini memang niat belajar bukan mengajari, dan
sambil belajar latihan aja. Sekaligus saya menyapa untuk teman-teman santri, udah lama tidak jumpa nih karena sibuk ya, kameramennya sibuk, terus editornya juga sibuk, banyak hal karena kebetulan kita sedang masih di pesantren. Saya kira itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi untuk semuanya Allah alam bisawab. Saya kira itu. Terima kasih Ustadz atas semua penjelasannya tadi. Masya Allah sahabat santri, semua pertanyaan sudah dijawab dengan jelas oleh Ustadz Usman Maftuhun. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar agar insya Allah kami jawab. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih juga kepada Ustadz Usman Maftuhun. Sama-sama. Semoga bisa bertemu di lain waktu, dan terima kasih kepada rekan kru saya. Saya Indri Dwi Astuti pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.